나 되려야 파마 안제 파마 대제메 군쉐 다 군쉐 더 군쉐 교화 신전 지주 시합으로 제가 파마 대제메 지주스라고 하래 파마 대제메 지주엘이야 페베키 아주 조세시에네 갑지 주변 루치 위베 캐로게베 신년 마다 주만 남바당 안다나 Semuanya bisa kedengaran saya, bukan? Sesuatu telah terjadi pada hari pertama. Saya lihat ada sesuatu yang gak beres di hari pertama ini. Jadi, hari ini adalah merupakan hari pertama dari pengajaran selama ajaran musim semi Arya Sema ke-7. Ya, kita menggantikannya menjadi ajaran musim semi. Jadi saya ingin menyampaikan salam saya untuk Japje Depun Dempuche, semua Kolpo, Kempo, Turku, guru, dan para biksuni, semua anggota sangka yang mendengarkan melalui internet, dan semua teman-teman sedharma saya. Ingin saya sampaikan dulu salam khusus saya untuk Anda semuanya. Jadi hari ini adalah hari pertama pengajaran selama ajaran musik semi Arya Sema ke-7 ini. Rencana awal adalah mulai mengajar pada tanggal 14. Tetapi saya memiliki beberapa tugas yang tidak dapat dihindari dan beberapa pertemuan atau meeting. Jadi saya harus menundanya hingga hari ini. Mungkin saja ada orang yang berpikir, apakah masih ada harapan banyak untuk pengajaran tahun undi ini? Mungkin saya rasa ada orang berpikir seperti itu. Jadi saya harus menjelaskan kenapa saya harus menunda pengajaran tersebut. Dan saya harap pengajaran musik semi dapat berjalan dengan baik mulai saat ini, dan dari rencana awal saya adalah saya dapat menyelesaikan daripada autobiografi perbuatan baik dengan ia mencari dengan seksama, dapat kita selesaikan dengan baik hari ini, tetapi saya tidak yakin akan hal itu apakah bisa melakukannya atau tidak. Dan bagaimanapun juga saya berharap dapat menyelesaikan 2 ayat autobiografi ini selama pengajaran musim semi ini. Jadi tahun ini tahun ini ada pengajaran musim semi Arya Sema ya, untuk memulainya. Jadi pertama-tama kita harus memikirkan ataupun melihat kembali lagi kondisi daripada wanita secara umum, apakah ia adalah seorang perumah tangga atau ada seorang biksuni. Saya rasa saya harus berbicara sedikit tentang untuk wiharawati. Karena hal ini selama pengajaran musim panas, saya mengatakan bahwa asal-usul agama Buddha adalah tanah suci India. Dan ia berasal dari India.
Dan kalau kita berbicara tentang India, selama zaman kuno, kita membaginya menjadi beberapa periode dalam sejarah. Kita dapat membagikannya dalam beberapa periode. Kemudian kita contohnya bisa dibagikan dalam masa Rig Veda. Dan pada masa itu terdapat kesetaraan jenis kelamin pria dan wanita. Dan terutama pada masa Rig Veda itu terdapat banyak penulis wanita di dalam Rig Veda. Jadi banyak sekali penulis yang wanita dikatakan demikian. Dan selama periode itu, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga kira-kira 1000 sebelum Masehi, itu kira-kira periode itu secara umumnya. Dan pada saat itu tradisinya adalah lebih mengutamakan monogami. Dan kemudian setelah itu, selama masa Yayurveda, yaitu kira-kira dari 1000 sebelum Masehi sampai tahun 500 tahun sebelum Masehi. Dan selama periode ini, situasi daripada wanita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan pada saat itu, pada dasarnya, wanita itu tidak dianggap lebih dipercayai dan juga memiliki kemampuan. Dan juga wanita lebih banyak rentan terhadap kekotoran batin. Dan oleh sebab itu, pada masa itu masih perempuan diperbolehkan melakukan kurban bersama suaminya. Jadi pada saat suaminya melakukan kurban, perempuan masih dapat melakukannya bersama dengan suaminya. Dan kemudian terdapat periode sutra, yaitu pada masa 500 hingga 250 tahun sebelum Masehi. Dan situasi saat ini, wanita bahkan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan banyak sekali Dhamma Sutra yang diajarkan atau ditulis di dalam masa ini. Jadi ini adalah dalam periode sutra. Dan di dalam salah satu sutra, di dalam Dhamma Sutra, diajarkan bahwa perempuan adalah milik dari laki-laki. Jadi ketika mereka masih kecil, mereka harus mematuhi ayah mereka, dan begitu mereka menikah, mereka harus mendengarkan instruksi dari suaminya, dan ketika mereka sudah tua, mereka harus bersabar dan mematuhi anak laki-laki mereka. Dan tidak ada wanita yang hidup secara mandiri. Dan bahkan pada saat itu, satu pria boleh memiliki beberapa istri bahkan. Dan inilah yang diajarkan dalam sutra tersebut. Dan juga di dalam sutra ini sudah dikatakan bahwa Brahmana tidak boleh lebih dari 3 istri, Satria tidak lebih dari 2, dan Sutra dan seterusnya tidak boleh lebih dari 1. Jadi pada saat itu, ketika kasta-kasta ini meningkat, makin berkuasa, maka kondisi status wanita semakin menurun dan semakin buruk. Dan kemudian ajaran agama Buddha berkembang, dan pada saat itu, bila mana kita melihat daripada kitab agama Buddha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet ataupun di dalam Cina, dan di dalam itu kita bisa melihat suatu ide tentang
apa situasi kondisi wanita pada saat itu. Pada saat itu, sebagai contohnya, dalam Vinaya terdapat cerita tentang putra Kalanda, yaitu Sudata, yang akhirnya meninggalkan keduanya menjadi seorang biksu. Dan sebelumnya beliau memiliki seorang istri. Ia memiliki istri tapi tidak memiliki seorang anak pun. Jadi Sudata telah menjadi biksu dan tidak memiliki anak sama sekali. Dan ibunya berpikir bila mana istri ini tidak memiliki anak, maka semua kekayaan rumah itu akan disita oleh raja. Dan maka kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi masa buruk bagi mereka. Dan beliau mencoba memikirkan apa yang harus dilakukannya, maka ia berkata kepada Sudata bahwa ia harus memiliki seorang putra dengan istrinya. Jadi mamanya meminta jadi ia menceritakan kepada Sudata bahwa bagaimanapun ia harus memiliki seorang putra. Tetapi pada saat itu kita ketahui ya, jadi pada saat itu terjadilah pelanggaran tentang perilaku yang tidak suci. Jadi dari sini ya kita bisa melihat situasi daripada India saat itu. Jadi asal-usul latar belakang aturan tentang perilaku tidak suci itu terjadi di dalam kitab suci. Jadi kalau kita melihat sejarah India pada saat itu, bila mana di dalam satu rumah tangga tidak ada pria di sana, maka raja akan mengambil semua kekayaan pada mereka. Jadi bila mana di dalam rumah tidak ada seorang pewaris pria, maka terdapat budaya semua harta kekayaan mereka akan disita oleh raja. Jadi terdapat budaya dan kebiasaan seperti ini. Demikian juga kita juga bisa dalam sejarah bisa melihat yang terjadi pada kelompok anggota Sangha wanita. Cerita demikian ini juga berhubungan dengan kebiasaan India pada saat itu. Jadi pada saat itu ya, terjadi pada seorang biksuni yang bernama Gupta. Jadi saat sebelum meninggalkan keduniawan, ya, suaminya setelah meninggal, mereka juga tidak memiliki seorang anak laki-laki. Jadi semua harta benda mereka disita dan menjadi pengemis. Jadi kemudian teman suaminya dulu ya seorang bernama Udayi yang kemudian hari juga menjadi biksu, akhirnya mereka berkumpul dan barulah kembali mendapatkan hartanya balik dan sebagainya. Jadi pada saat itu di dalam India kuno, di agama besar dan sekolah-sekolah India pada masa itu tidak ada kebiasaan perempuan yang meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi biharawati dan seterusnya. Jadi pada saat itu tidak ada budaya seperti itu. Dan bahkan sekolah-sekolah pada saat itu ya menegaskan bahwa perempuan tidak boleh diberikan refuge ataupun perlindungan. Jadi itulah beberapa cerita ataupun kondisi India yang perlu kita ketahui.
Jadi banyak alasan ya, internal dan eksternal seperti itu yang terjadi. Ah, bahkan di dalam jalan agama Buddha, ya kita bisa melihat bahwa di dalam agama Buddha juga terdapat biksuni dan biksu, dan juga terdapat upasaka dan upasika. Dan di antara mereka semua diberikan kesempatan untuk mempraktikkan Dharma secara setara. Jadi pria dan wanita diizinkan untuk mempraktikkan Dharma. Dan juga upasaka, upasika juga mempunyai kesempatan yang sama. Namun bagaimanapun juga bagi para biksuni atau anggota sangha biksuni, pada saat itu kita bisa melihat pada saat itu kalau kita melihat ajaran agama Buddha mempunyai kesetaraan untuk mempraktekkan dan dapat mencapai kearahatan yang sama dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga sangha wanita dianggap tidak begitu penting dibandingkan dengan sangha pria pada saat itu dikarenakan oleh penilaian masyarakat karena dianggap wanita itu tidak mempunyai hak yang sama dengan wanita pria. Karena pada saat itu, nah maka biksu dianggap lebih penting daripada biksuni dan hal ini terjadi secara alamiah. Jadi saya rasa
Dan karena kita memiliki komunitas dari para bhiksuni dan di dalam tradisi Kamsang, kita tidak mempunyai transmisi daripada bhiksuni karena memang tidak ada komunitas bhiksuni. Dan karena tidak ada komunitas bhiksuni, dan oleh sebab itu tidak bisa menyalahkan para bhiksuni Jadi saya rasa ini adalah merupakan kita di semua masyarakat benar-benar harus memperhatikan daripada wanita, terutama adalah anggota bhiksuni. Ini adalah merupakan tanggung jawab daripada setiap orang. Jadi kita harus mendukung daripada bhiksuni ini dan juga komunitas ini. Bukan hanya bhiksuni, terutama adalah bhiksuni Ani daripada Tibetan Buddhism. Jadi saya rasa bila mana kita mampu dengan tenaga kita dapat melakukannya, maka saya rasa kita bisa memberikan satu pengaruh, bisa melakukan sesuatu hal. Karena saat ini merupakan saat yang tepat dan kesempatan yang baik. Hanya saja apakah kita mau benar-benar berupaya, apakah mau mengambil kesempatan ini untuk berusaha yang terbaik. Dalam tradisi Tibetan agama Buddha, di dalam komunitas Tibetan Buddhism, kalau kita bisa seperti pria juga, bisa setara, mempunyai kesempatan yang sama, tidak peduli apa pembelajaran praktis, harus mempunyai kesempatan yang sama. Jadi ini juga tergantung para wanita, harus juga berupaya, berusaha. Sudah barang tentu, kita berbicara tentang berdasarkan ataupun mengandungkan pada upaya daripada orang lain, itu juga ada. Tapi mereka tidak mengerti atau paham bagaimana kondisi daripada kondisi dalam daripada Buddhism Tibetan itu. Oleh sebab itu, maka haruslah benar-benar melalui Sangha Bhiksuni Tibetan Buddhism berdasarkan berusaha untuk melakukannya. Contohnya adalah seperti saya pada saat berada di Dharamsala, banyak sekali bhiksuni. Kadang-kadang mereka adalah karena permintaan mereka, kadang juga adalah kemauan saya sendiri untuk partisipasi di dalam aktivitas mereka. Jadi bagaimanapun juga saya sudah mengikuti atau partisipasi dalam banyak aktivitas daripada bhiksuni. Dan banyak sekali cendekiawan yang sedangkan berdiskusi apakah sila bhiksuni ini bisa dipulihkan kembali, kalau bisa bagaimana caranya untuk memulihkannya. Lalu kalau demikian baru
pria wanita harus sama-sama harus menyebarkannya, menyebarkan dan menerimanya, dan harus mulai dari mana? Dari silsilah mana kita harus menurunkannya dan sebagainya. Apakah dari kelompok sangha dan sebagainya? Jadi ada satu kelompok sangha wanita yang mengatakan, kami tidak apapun lembaga, nggak masalah. Kami begini sudah oke. Ya, kami dengan sila Samaneri udah cukup lah. Ya, jadi saya juga lupa apa yang dia ucapkan. Cuma singkatnya adalah kira-kira dia mengatakan demikian sudah cukup lah, gak usah yang lain-lain lagi. Pada saat itu saya ingat benar-benar lagi serius lagi membicarakan, tapi benar-benar pelaku itu adalah pelaku utamanya adalah untuk wanita itu, untuk kelompok wanita bukan, tetapi pelaku wanita ini kemudian berdiri dan mengatakan tidak perlu lagi. Aneh sekali bahkan. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan beliau, dia. Mungkin dia juga sudah mendengar terlalu banyak, diceritakan terlalu banyak, karena bagaimanapun untuk menjadi seorang biksuni harus menjalankan sedemikian banyak sila, jadi dia juga mendengar terlalu banyak. Jadi mungkin dia juga merasa sila ini tidak gampang untuk dijaga, jadi terlalu merepotkan. Jadi, tapi pada saat itu saya juga berpikir, dia berkata demikian juga tidaklah begitu bagus. Di hatiku berpikir, tidak peduli bagaimana hasil akhir, yang paling penting adalah kita harus mempunyai keyakinan. Siapa yang harus mempunyai keyakinan? Jadi, para wanita adalah yang harus mempunyai keyakinan. Karena peran utama adalah kalian. Kalian wanita yang harus mempunyai keyakinan. Itulah yang paling penting. Jadi, ketika kita berbicara, kita bisa mengatakan, kalau kita berbicara para biksu, kalau yang paling bijaksana adalah Sariputra, dan di wanita itu yang Arya Sema adalah orang biksuni yang memiliki prasna yang tertinggi. Jadi itulah sebabnya kita memberikan pengajaran ini sebagai pengajaran musim semi Arya Sema. Kita memiliki Kaji Gensho, ketika kita melakukan pengajaran musim panas dan musim dingin, kita menyebutnya musim dingin karena itu adalah musimnya. Dan yang wanita atau biksudi setelah musim dingin berlalu, maka musim semi mulai muncul, maka saya rasa adalah bagus untuk menamakan ia musim semi, pengajaran musim semi. Dan itulah sebabnya kita sudah memiliki pengajaran musim semi Arya Sema selama 7 tahun. Jadi selama kompetisi debat ini adalah nama yang diberikan selama pengajaran musim semi. Dan kita juga ada puja dan sebagainya, dan untuk hal debat. Dan ini adalah merupakan salah satu dari 3
aktivitas ilmiah, yaitu mengajar, menulis, dan debat, dan menjadikan seseorang menjadi sangat terpelajar. Untuk mendapatkan menjadi seorang sangat terpelajar, kita harus memiliki 3 kondisi atau aktivitas ini. Dan bagi umat Buddha adalah sangat penting bagi kita untuk berdebat, karena debat itu bukanlah untuk menjatuhkan lawan ataupun berkompetisi dengan yang lain. Poin utamanya adalah karena Buddhis harus selalu logika, dan kita harus menggunakan logika untuk menganalisanya. Jadi banyak sekali filsafat India menggunakan logika dan intelijensia. Di awalnya terdapat Weda dan terdapat ritual, dan kemudian kita merasa bosan dan mengatakan kita tidak perlu melakukan banyak ritual, dan kemudian kita harus mempraktekkan apa yang terkandung di dalamnya, dan itulah sebabnya maka mulailah menganalisa dan juga logika dan untuk mempraktekannya. Dan itulah sebabnya terdapat banyak sekali tradisi ataupun aliran yang menggunakan logika. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat influensial di dalam Tibet. Dan hal ini juga terjadi di dalam agama Buddha karena terjadi reasoning dan juga logika, bukan hanya semata-mata tentang keyakinan membabi buta. Dan untuk dapat untuk memahami secara logika, maka debat adalah merupakan salah satu cara untuk memahami secara metode logika. Jadi, sebagaimana Buddha Dharma, ya debat itu sangatlah diperlukan. Jadi, tetapi penting bagi kita untuk tidak kehilangan motivasi kita. Bukanlah untuk mengalahkan lawan kita ataupun menaklukkan lawan kita. Ini bukanlah kompetisi. Khususnya, ini merupakan metode untuk meningkatkan edukasi kita. Itulah sebab kenapa kita terlibat dalam perdebatan. Dan untuk alasan itulah, ini adalah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan intelijensia kita dan juga pemahaman kita dan juga pendidikan kita. Dan di dalam hal yang sama, edukasi debat itu juga mengatasi kemarahan dan sebagainya. Jadi, dan kita jadi sebenarnya melalui debat ini juga kita juga merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita untuk menaklukkan daripada semua emosi negatif kita. Jadi baik itu debat, baik itu pembelajaran adalah merupakan satu kesempatan baik bagi kita untuk menaklukkan ataupun menjinakkan daripada emosi negatif kita. Ya, katakanlah debat. Tetapi sesungguhnya ia bukanlah hanya meningkatkan daripada pemahaman Anda, tapi juga meningkatkan praktis Anda dan membawa meditasi yang demikian, motivasi terbikin, mengikuti aktivitas daripada perdebatan Dharma, musik semi, atau Arya Sema ini adalah sangat penting sekali. Dan berikutnya, kita berbicara tentang ayat-ayat daripada Mikodoje dan
Jadi di antara 33 ayat perbuatan baik, ya kita berbicara tentang yang 21, ayat 21. Jadi kita akan membahas perbuatan baik yang ke-21. Jadi menurut naskah komentar dari Sang Yepatur tentang makna kisah pembebasan perbuatan baik, ya terdapat dua naskah, satu yang ditemukan di perpustakaan Drepung dan satu ditemukan di dalam perpustakaan Potalang. Dan kita berdasarkan garis besar yang berdasarkan perpustakaan Drepung. Dan pada dasarnya terdapat 3 topik utama. Ini adalah tiga topik utamanya. Penghormatan dan tekad untuk menulis hakikat biografi dan kesimpulan. Dan di antara ini kita berbicara tentang yang kedua. Dan kemudian yang hakikat biografi di mana memiliki 2 pendahuluan cara memasuki Dharma, bagian utama bagaimana beliau mempraktikkan sang jalan dari 3 jenis individu. Dan itu juga mempunyai 3 bagian, yaitu jalan orang yang kapasitas lebih rendah, orang yang lebih sedang, dan kapasitas yang lebih besar. Kita sudah berbicara tentang orang yang kapasitas sedang dan yang lebih kecil, dan kita berbicara tentang individual yang lebih tinggi. Dan di sini pun juga terdapat 3 bagian, yaitu intensi niat, yaitu membagikan bodhicitta. Yang kedua, tindakan bermeditasi pada 2 jenis bodhicitta, bagaimana beliau melatih sila dari 2 jenis bodhicitta. Dan di sini kita berdiskusi bagian yang kedua, yaitu tindakan bermeditasi pada 2 jenis bodhicitta. Dan ia memiliki 2 bagian, yaitu bermeditasi pada bodhicitta relatif dan bermeditasi pada bodhicitta tertinggi. Dan di antara ini kita sekarang berbicara tentang bermeditasi pada bodhicitta ultimate ataupun tertinggi. Dan di dalam teksnya adalah dengan mata kecerdasan yang jernih, saya melihat fenomena itu telah ditentramkan sejak awal. Orang yang diberi manfaat, orang yang memberi manfaat, dan apa yang membawa manfaat adalah seperti menggabungkan ruang dengan ruang. Saya pikir ini adalah sebagai salah satu perbuatan baik saya. Dan masa daripada Mikir Dorje, kebanyakan banyak agama Buddha Tibet sekolah yang mengatakan bahwa untuk mencapai kebuddhaan, hal utama adalah mencapai hasilnya di Dharmakaya, yaitu tubuh utama, tubuh aktual adalah Dharmakaya. Jadi tubuh sesungguhnya adalah tubuh pencerahan, itu adalah Dharmakaya. Jadi Anda harus dapat mencapai Dharmakaya, dan metode atau sarana untuk melakukannya adalah untuk tergantung pada akumulasi daripada jasa kebajikan. Tergantung pada prasna yang merealisasikan kekosongan. Ada orang juga yang mengatakan hanya guru saya dan sisila kita sendiri yang dapat mencapai prasna yang merealisasikan kekosongan. Tidak ada sisila lain yang dapat melakukannya. Oleh sebab itu, maka kita harus mempelajari tradisi Dharma kita sendiri dan mempraktekkan tradisi kita saja, instruksi inti daripada kita saja. Dan dengan demikian kita dapat mengembangkan prasna untuk merealisasikan kekosongan. Bila mana tidak, kalau kita mempraktekkan sisi lain, maka tidak ada cara untuk mengembangkan prasna yang menyadari kekosongan.
tidak ada cara bagi kamu bahkan mencapai kebudayaan yang secuili pun. Mereka katakan demikian. Banyak sekali orang mengatakan demikian. Ya, jadi terjadi sekterian di dalam hal ini. Seperti sekolah saya, sekolah kamu, sekolah saya lebih tinggi, lebih hebat, sekolah Anda lebih rendah. Dan orang-orang berbicara secara demikian hingga saat ini. Filsafat sekolah kami lebih dan kalau kamu mengikutinya dengan tepat, maka kamu ada mencapai prasna daripada realisasikan kekosongan. Dan kalau sekolah lain tidak dapat mencapai prasna realisasi kekosongan. Banyak ada beberapa orang yang mengatakan, menyatakan hal-hal seperti ini. Dan tetapi ketika kita menceritakan prasna untuk menyadari kekosongan, itu banyak sekali cara untuk mencapainya. Contohnya adalah pembebasan yang diajarkan oleh non-Buddhis, seperti misalnya di dalam ajaran Buddhis terdapat 18 sekolah daripada para pendengar. Dan bahkan di dalam Mahayana terdapat jalan tengah dan juga Cita Matra dan juga tradisi daripada benih kebudayaan. Terdapat banyak jenis-jenis tradisi ataupun silsilah agama Buddha. Jadi pada dasarnya ketika kita menjelaskan dengan berbagai cara bagaimana prasna merealisasikan kekosongan, terdapat banyak cara untuk menjelaskannya. Dan khususnya di dalam ajaran agama Buddha Tibet, beberapa orang, terutama Tibetan Buddhism, mereka mengatakan bahwa penjelasan mereka sendiri yang tidak masuk akal seperti yang belum pernah didengar sebelumnya dan sama sekali tidak diketahui orang adalah perasaan menyadari kekosongan. Tetapi mereka tidak benar-benar memiliki prasna yang menyadari kekosongan dan bahkan mereka memiliki salah pengertian tentang hal itu. Dan mereka mempunyai pandangan tertentu dan mereka memikirkan bahwa berpikir bahwa itu adalah pandangan menyadari kekosongan. Ada juga ada orang mengatakan demikian atau seperti itu. Dan juga ada orang-orang ketika kita berbicara prasna, ada 3 jenis. Prasna yang berasal daripada mendengarkan, merenungkan, dan juga bermeditasi. Dan prasna bermeditasi dari meditasi itu adalah yang dari ketiga. Dan mereka mengatakan kalau demikian, tidak perlu lagi mengikuti prasna mendengarkan dan merenungkan. Tapi sesungguhnya, mereka tidak sesungguhnya memahami semua itu. Itu juga terjadi. Ada juga orang mengatakan, merasakan, lagi mempraktiskan, ya, mempraktiskan kesadaran prasna yang lahir daripada kebijaksanaan, meditasi, tapi sesungguhnya ia tidak tahu bahwa ia entah mempraktikkan sesuatu yang tidak tepat. Ada juga orang mengatakan, mereka sudah mencapai pembebasan, lalu mengatakan, bahkan katakan saat ini saya terlahirkan di neraka, semua itu juga adalah merupakan dharmakaya. Semua yama dan juga antek-anteknya juga lah merupakan emanasi daripada dharmakaya dan ia tidak akan rasa takut dan sebagainya.
Dan pada saat yang kondisi seperti ini, Mikhail Dorje adalah benar-benar seorang guru yang memiliki prasna wajra yang agung. Beliau adalah benar-benar orang yang dapat mengajarkan semua fenomena, semua aliran Buddhis, bukan hanya Buddhis, bahkan non Buddhis. Beliau dapat mengajarkan semua fenomena dengan tanpa kesalahan. Nah, secara khusus beliau mengetahui tradisi dan transmisi dari awal, transmisi awal dan transmisi tengah. Apa yang kita maksud dengan transmisi tengah? Yaitu ketika Elang Dharma menghancurkan Dharma pada saat itu terdapat Yogechung, Changrabjar, dan Maro Sakyamuni, yaitu Ma Yao Chang dari Tibet Tengah melarikan diri ke Dokham atau Timur, dan akhirnya Gompa Rakse menjadi murid ketiganya, dan kemudian belajar Dharma dari sana. Dan kemudian Gompa Rakse menabiskan dan menurunkan sila kepada 10 orang yang berasal dari Tibet Tengah. Dan dengan demikian di Uchang ini di daerah sini dapat mengalir, mendapat transmisi agama Buddha. Jadi inilah yang disebut sebagai transmisi tengah. Ya, jadi terdapat orang yang mengatakan demikian. Baru kemudian sebagian cendekiawan menganggap hanya ada transmisi Dharma awal dan transmisi akhir. Namun bagaimanapun juga transmisi tengah ini adalah pada saat transmisi awal adalah sebelum Lang Dharma menghancurkan Dharma, akhir adalah sesudah Lang Dharma menghancurkan Dharma, yaitulah transmisi Dharma adalah akhir. Kalau yang tengah, kebanyakan dianggap sebagai masa daripada transmisi ajaran agama Buddha akhir. Jadi setelah Dharma dihancurkan oleh Lang Dharma sampai munculnya Kadam, itu adalah dianggap sebagai masalah daripada transmisi tengah. Jadi secara kursus beliau dapat ya pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul, Mahamudra, Sakya, Chona, Bodong, Geluk, Nyima, dan sebagainya yang muncul di sana ini. Dan Mikhail Dorje memahami makna, memahami semua tradisi-tradisi ini. Beliau juga tidak bingung antara perbedaan dua jenis kebenaran. Beliau dapat dengan jelas membedakan ekspresi tertentu dari masing-masing sekolah. Dan beliau juga tidak akan ada kesalahan atas apa-apa yang harus ditinggalkan dan kualitas yang untuk diterima. Beliau juga memperoleh pengetahuan penuh tentang 5 ilmu, tata bahasa, logika, kerajinan, kedokteran, dan ilmu agama Buddha. Beliau tahu berbagai tulisan Sanskerta dan Tibet, dan tidak akan salah tentang kata-kata dan tahu kata-kata kuno dan terkini. Beliau telah menguasai ajaran tentang puisi seperti cermin, teks tentang sintaksis seperti sumber permata, teks tentang kosakata, serta ama, rakosa, dan sebagainya.
Bahkan beliau bisa membedakan dan meneliti patung perunggu, kain permata, dan lain sebagainya. Ia dapat mengetahui apakah ia berasal dari India Timur, India Barat, atau mana dan juga permata. Ia juga dapat mengetahui fiturnya dan sebagainya. Ia dapat membedakannya. Dia dapat membedakannya. Dan singkatnya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Mikir Dorje. Jadi pada dasarnya beliau mengetahui segala sesuatu. Dan untuk alasan itulah, jadi perasaan otentik yang membedakan Dharma dari Sabda Buddha dan juga kitab suci muncul dari dirinya, dan murid-muridnya menyadari hal itu ataupun merasakan itu. Dan terutama beliau memiliki keyakinan pada 4 andalan, yaitu mengandalkan makna bukan kata-kata, mengandalkan dharma bukan individu, mengandalkan kebijaksanaan bukan kesadaran, dan mengandalkan makna definitif bukan tuntutan. Jadi alih-alih mengikuti apa yang hanya diatakan orang lain, beliau ya mengambil kecerdasannya untuk meneliti. Seperti yang beliau tulis dalam satu karya, siapapun yang memiliki keyakinan dalam 4 andalan, tidak mengikuti arus kata-kata orang lain dan memiliki kecerdasan yang tidak salah untuk meneliti dengan batin pikiran mereka sendiri, adalah seseorang yang saya hormati dengan batin. Jadi secara basic ia mengatakan bahwa ia tidak mengikuti hanya kata-kata orang. Ia memakai intelijensianya untuk meneliti semuanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya tidak mengikuti kata orang lain. Jadi ia meneliti untuk dirinya sendiri. Jadi bila mana ada orang-orang yang juga melakukan penelitian sendiri dengan intelijensia, maka ia juga akan merasa senang dengan orang tersebut dan menghormatinya. Dan hal lain yang ia sampaikan adalah, Raja Trisondesa bertanya kepada Santaraksita, bagaimana Anda tahu apa yang harus diambil dan apa yang harus dibuang dalam agama Anda ini? Bagaimana Anda bisa tahu ini yang bagus, ini yang buruk, apa yang harus Anda terima, apa yang harus kita ikuti, apa tradisi yang harus kita tinggalkan? Bagaimana kita membedakan hal itu? Jadi pada dasarnya adalah bagaimana kamu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan inilah yang ditanyakan oleh Raja Trisendesen kepada Santaraksita. Dan sebagai tanggapannya, Santaraksita mengatakan, saya menganalisa dengan batin pikiran saya sendiri dan mempraktekkan apa yang logis, dan saya membuang apa yang tidak logis. Jadi tidak mengikuti hanya kata-kata orang apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Dan ia memeriksa dengan dirinya. Dan kalau orang ini memiliki alasan yang benar, maka ia mempraktekkan. Kalau tidak ada alasan untuk itu, maka kalau tidak yakin tentang itu, maka ia akan meninggalkannya. Itulah yang demikian yang disampaikan. Demikian juga dengan Mikir Dorje. Dan mempraktekkan dengan cara demikian. Mungkin kita akan lebih bagus beristirahat sebentar. Jadi kita akan istirahat 3 menit dulu. 다 간다 공도 쉬면 신기 경험 미규도 질이야 다 가주로다 지 랑다 신게 준다 야수다부 왜 도스 취베 개럽 체체
现用的格里亚没看写给卡了我的是呢，但就让给那边公布意思，Semuanya bisa mendengarkan suara saya? 把意思写着嘛，我就写这个多啊，这个的长逻辑，全都开把新给，设置给结束长把生产长度，开把新给阶段上，看了开把俺们的这个送下吧，的这个阶段前把长马到别个，没有的就可能了。Misegi kera biya baduji surgu mindos. Pena cholam chenpo yenchegi gumjungi shiribda pasi suseres. Samdengi tangcha zamya yusa maras. Samdengi kajurada Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, shinegi Bikadoroje lakdong memiliki pasi susere. pengetahuan sangat luas sekali, Bikadoro baik shinegi sekolahnya sendiri maupun ada sekolah yeres. filsafat lainnya. Shinegi de. Dan oleh sebab Pena itu, ya migi doji loma tizugi mungkin orang ada yang mengatakan ini adalah pemikiran guru Anda, 아니 얘기 tetapi 나눌래야 신라기 nenjorki gumjungi shirabda mengikuti yegede itu hanya mengikuti pemikiran orang lain sanang yegi gumjungi shirabke dan hanya tongbo mengikuti apa yang tarang ngusung diulangi oleh nebe dikatakan oleh guru-guru yegi sebelumnya yegi shingmes yine ya samu tongbo nigi shuzule ya njigba dan mebeki mereka tidak berpikir bahwa Michael Dorje ina memiliki prasangka apapun, apa terutama ya lupakan sajalah kalau dia memiliki prasangka dari meditasi dan jalan akumulasi, bahkan ia tidak memiliki kejernihan jana. Jadi lupakanlah kalau ia memiliki prasangka meditasi dari meditasi. Jadi mereka lah yang dikatakan demikian. Dan apa yang disampaikan oleh murid Mikir Dorji adalah kami tidak dapat mengatakan dari diri kami sendiri apakah sang guru bisa memiliki perasaan yang lahir dari meditasi, dari yoga, samatha atau wawasan, karena saya tidak memiliki meditasi untuk mengetahui yang tetapi mereka mempunyai dapat menyimpulkan dan merasakan bahwa beliau memilikinya. Dan alasannya adalah Mikir Dorje menyibukkan dirinya siang dan malam dengan 3 aktivitas ilmiah atau keilmuan dengan yaitu mengajar, berdebat dan menulis, dan ia selalu menyibukkan dirinya dengan mengajar, berdebat dan menulis. Dan beliau bekerja sangat keras untuk hal ini dan kita bekerja keras, berupaya keras untuk mengajar, berdebat dan menulis, dan bagi beliau itu tidak memerlukan usaha khusus. Semua terjadi hanya secara alami. Contohnya saja dalam hal menulis, Mikir Dorje sendiri ketika menulis katakannya sangat indah sekali dan berbobot. Dan artinya jelas, ekspresinya bagus, dan topik yang ditulisnya sangat luar biasa. Dan juga kata-kata pronunciation dari kata-kata itu sangat jelas dan sangat tepat. Tidak ada yang tertinggal, sangat mudah untuk didengar dan sangat mudah untuk diingat. Jadi dan beliau untuk orang yang berkapasitas, dia juga dapat memahaminya. Orang yang mempunyai kapasitas rendah juga dapat memahaminya. Jadi dengan sangat ringkas bahwa ia dapat mengajar orang dari berbagai tingkatan intelektual, dan apapun teks yang kita pelajari, mungkin kita harus menghabiskan waktu
bertahun-tahun untuk mempelajari teks dari seorang guru yang terkenal. Tetapi ya, kalau mikirnya hanya mendengarkan satu seloka saja atau satu teks single saja, Anda akan mempunyai keyakinan yang besar sekali, mempunyai pemahaman yang lebih baik akan teks tersebut. Dengan demikian, maka beliau benar-benar sangat menguasai dan juga berani untuk mengajarkan Dharma dan Dharma sejati. Dan inilah yang kami katakan dimiliki Mikidode, inilah yang disampaikan oleh murid-muridnya. Demikian juga Mikidode ketika beliau diberikan satu teks Indian atau Tibet yang sudah kuno, yang belum pernah ia baca atau lihat sebelumnya, kalau Anda meletakkan di tangannya dan memintanya untuk menjelaskannya, apakah itu poin-poin sulit dari teks tersebut, dan kemudian beliau akan mampu menjelaskan poin-poin dan kata-kata dari teks tersebut tanpa kesalahan. Ya, walaupun beliau tidak pernah membaca teks tersebut sebelumnya, beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas sekali. Bahkan satu teks yang baru pertama kali ia lihat, baca pun dapat menjelaskan dengan sangat luar biasa sekali. Jadi ini dalam hal keahliannya dalam mengajarkan teks dan juga dalam hal berdebat. Ia mampu benar-benar dapat menghancurkan dan juga menghancurkan persepsi salah orang lain dan juga menghancurkan kesombongan daripada orang lain dan juga menanam kepastian yang benar pada orang lain. Jadi pada saat itu terdapat orang-orang yang sangat terkenal dan cendekiawan besar saat itu seperti misalnya Mahapandita Dorje Gyalpo, Simidrupa yang Maha Tahu, dan juga Chandra Rabjampa. Jadi di Tibet Tengah ini adalah cendekiawan-cendekiawan yang terkenal saat itu, dan ketika mereka datang menemui Mikir Dorje berdiskusi dan ia mendiskusikan Dharma dengan mereka, apakah dalam hal kitab suci maupun logika, ia benar-benar melampaui semua itu. Itulah yang terjadi pada saat itu. Dan juga pada saat itu seorang cendekiawan Gelug, dan yang terkenal di antara para cendekiawan Gelug adalah Gedudrup. Dan ketika ia melihat komentarnya tentang Khazanah Abhidhamma dan sebagainya, apa yang ia katakan adalah di antara semua meditator Tibet yang memiliki pandangan Hasan Cina, inilah yang mereka katakan tentang pandangan Mahamudra Kaju. Kaju selalu mereka selalu mengatakan pandangan Mahamudra Kaju adalah pandangan daripada Hasan Tiongkok. Jadi di antara semua meditator Tibet yang memiliki pandangan Hasan Cina, Mikir Dorje ini kelihatannya sedikit lebih baik dalam hal pembelajarannya. Jadi murid-muridnya ada mendengarkan orang-orang mengatakan demikian, tetapi beliau sedangkan Mikir Dorje sendiri, mereka tidak pernah bertemu dan melakukan diskusi Dharma. Dan bagi guru-guru besar lainnya, ketika mereka bertemu dengan Mikir Dorje, mereka benar-benar sangat menguasai, menghormati Mikir Dorje. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan
banyak orang mengatakan bahwa lama Anda sangat cerdas, tetapi itu tidaklah benar. Karena karena eh, karena orang mengatakan Anda mengatakan bahwa lama guru Anda itu sangat luar biasa. Itu bukan karena guru Anda itu memang seorang cendekiawan luar biasa. Karena ia belum benar-benar bertemu dengan seorang cendekiawan yang bagus. Tetapi kalau mau bandingkan dengan orang yang tidak terpelajar, maka ia sedikit lebih bagus. Tetapi kalau orang yang terpelajar tidak bisa mengatakan demikian. Nah, Sangye Drupal mengatakan, Sangye Paldopa mengatakan, apa yang mengatakan adalah benar. Tetapi di Tibet Tengah tidak ada cendekiawan yang lebih bagus daripada para cendekiawan yang barusan kita sebutkan di atas itu. Ya, dan ini adalah berikutnya adalah dalam tulisannya, sebagaimana Anda ketahui, di antara sekian banyak inkarnasi dari Karmapa, banyak sekali kumpulan-kumpulan karya, kita telah melihatnya, tetapi yang lebih ekstensif adalah yang dari Mikir Dorje, lebih daripada 20 volume. Terdapat 20 volume kumpulan karyanya dan juga indeks dari karyanya dari Koncok Yana sama Koncok Yana. Dan kita bisa, kalau kita mau melihatnya, banyak sekali tambahan-tambahan untuk karya daripada Mikir Dorje. Jadi itu sebabnya banyak sekali karya Mikir Dorje. Mungkin itu akan membuat menjadi 25 atau 26 volume. Jadi antara inkarnasi Karmapa, beliaulah yang memiliki kumpulan karya yang terbesar. Ya, kita mengatakan bahwa Karma Paksi menulis di dalam Kanjur, dan dikatakan di dalam pemahaman karya Karma Paksi adalah sama. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini, hanya lebih kurang ada 6 volume yang dapat kita temukan. Jadi di antara Karma terdahulu, yang memiliki karya terbanyak dan legasi adalah Mikir Dorje. Dan kalau kita melihat tulisannya, kalau kita mau belajar, mengajar, dan mempraktekannya, sangat mudah untuk dipahami nih. Dan dapat meningkatkan praktis kita, kata-katanya sangat jelas dan maknanya luas, poinnya juga sangat mendalam dan mudah dipahami, mudah diucapkan, dan sebagainya. Contohnya, ketika beliau berusia 22 tahun, beliau menulis komentar tekstual tentang Sutra Vinaya. Pada usia 24 tahun, sebuah komentar bagus tentang tata bahasa Kalapa atau grammar. Pada usia 26 tahun, komentar ekstensif tentang Sutra Vinaya. Dan pada usia 27 tahun, menulis komentar yang luar biasa tentang Kasana Abhidharma. Beliau juga menulis banyak teks-teks lain yang terhitung jumlahnya, atau komentar atas karya orang lain.
Seperti misalnya komentar tentang mana Tantra Wajayana yang tak tertandingi. Guru dari Mikyo Dorje adalah Dema Turjo atau sang penyembah yang pertama. Apa yang dikatakannya adalah hingga kamu mencapai 27 tahun, janganlah mengajarkan tantra yang tidak tertandingi. Itulah yang disampaikan Dema Dukchen, sang penyembah gurunya kepadanya. Dan oleh karena itu ketika beliau berusia 19 tahun, ia memiliki visi yang sangat, penglihatan yang sangat luar biasa tentang Ista Dewatanya. Dan gurunya Dukche menginstruksikannya untuk saya diajarkan instruksi Atisa. Oleh karena itu, sebelum 27 tahun, beliau tidak pernah memberikan ABCK dan juga instruksi. Dan barulah sejak beliau berusia 27 tahun, beliau memberikan ABCK kepada mereka memiliki keberuntungan besar dan memberikan instruksi-instruksinya. Dan Dakim ini kebijaksanaan menginstruksinya, memohonlah seperti ini, dan beliau menulis permohonan yang dikenal sebagai Guru Yoga 4 Sesi. Dari sinilah beliau menulis teks instruksi yang tak terhitung banyaknya. Dan selama Abhisheka dan turunnya berkah dan kebijaksanaan benar-benar akan hadir kemanapun beliau mengarahkan batinnya. Dan banyak sekali purifikasi yang terjadi bagi orang-orang. Ya, beliau memiliki banyak sekali murid-murid seperti itu. Mereka juga mengemilkan kebijaksanaan yang diperoleh dari meditasi dan memperoleh realisasi. Dan banyak juga murid-murid beliau menjaga sumpah mereka dari pembebasan individu sampai sumpah tantra yang tak tertinggi dengan benar. Paling tidak mereka akan menjaga 4 akar sumpah dan sisanya bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan fitur yang lainnya adalah banyak sekali muridnya meninggalkan 8 hal seperti daging, alkohol, tidak membawa senjata, tidak menaiki kuda, ataupun binatang lainnya, atau binatang hidup lainnya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan mempraktekkan vegetarian, dan mereka tidak makan daging, mereka makan vegetarian, pada saat itu di Tibet sangat sulit untuk melakukan hal demikian. Contohnya adalah, dan juga banyak orang-orang terlatih untuk duduk dengan tegak. Banyak orang yang berpraktek tetap diam diri. Ada yang memiliki penglihatan yang murni. Tidak dapat ditipu oleh orang lain. Jadi secara ringkas, banyak sekali murid-muridnya yang dapat mengikuti jejak daripada leluhur Kamakaju. Dan ini sendiri karena Mikyo teladan daripada ajaran
debat dan tulisan metodologi sehingga para murid-murid mampu untuk menjinakkan diri mereka dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Hari ini kira-kira adalah sampai di sini saja. Seperti yang awalnya kita ada menyampaikan, sebenarnya kita mau mulai tanggal 14, tapi karena ada hal-hal yang tidak dapat dihindari, dan juga ada pertemuan-temuan atau meeting, harus bertemu dengan orang-orang tertentu dan sebagainya. Jadi bagaimanapun juga, ya mungkin kali ini punya pengajaran harus diperpanjang. Pengajaran kali ini kita terlambat, ditunda. Semoga setelah pembukaan hari ini, pengajaran hari ini, semoga autobiografi metode dapat kita rampungkan. Jadi kira-kira hari ini sampai di sini saja.